Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menyampaikan tentang rencana tindak lanjut program pengembangan kompetensi guru PKG PJOK, yang mana saya atas nama Putri Supriyadi dari TK PGRI 1 Gunjugan. Tradisi yang ditinggalkan mengekspor permainan tradisional, yang mana di sini adalah latar belakang permainan tradisional Indonesia adalah warisan budaya yang kaya akan nilai-nilai luhur. Sayangnya, generasi muda saat ini lebih tertarik dengan permainan digital yang cepat dan instan. Melalui program ini, kami bertujuan untuk mengenalkan kembali permainan tradisional yang menyenangkan dan dapat membantu perkembangan fisik serta sosial anak-anak. Yang kedua, peserta didik kita saat ini masih sebagai generasi Z yang menerima arus informasi secara cepat melalui media internet, sebagaimana informasi ini mengandung nilai-nilai yang kadang tidak sesuai dengan nilai-nilai tradisi luhur Indonesia. Bila mereka terus terpapar, dikhawatirkan nilai tradisi asing akan menghilangkan atau menggantikan nilai tradisi lokal yang luhur. Yang kedua, permainan tidak lagi menjadi aktivitas fisik yang menjadi tumbuh kembang anak. Permainan yang sekarang dimainkan adalah game online. Di era modern, permainan tradisional mulai tersisih dengan hadirnya teknologi permainan modern, sehingga anak-anak menjadi acuh bahkan tidak mengenal akan permainan tradisional. Proyek ini merupakan aktivitas murid dalam kegiatan untuk melestarikan budaya tradisional yang ada di masyarakat yang sudah mulai tidak dikenal. Diharapkan murid mengenal permainan, menumbuhkan rasa bangga dan cinta akan budaya lokal dalam konteks permainan tradisional, dan mampu menyajikan pertandingan permainan tradisional serta memahami filosofi tradisi kebudayaan masyarakat. Terkait kekayaan dan kearifan lokal permainan tradisional anak Indonesia. Nah, di sini saya akan mengangkat latar belakang tentang permainan tradisional yang mulai hilang karena generasi Z yang mana lebih suka tentang game online gitu ya. Akan dicanangkan di sekolah kita. Untuk tujuan program ini adalah sebagai guru pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan atau yang lebih dikenal dengan PJOK. Visi dari kami atau saya di sini akan menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan memberdayakan, di mana di setiap peserta didik memiliki kesempatan untuk berkembang secara fisik, sosial, dan emosional. Kami berkomitmen untuk mendukung penumbuhan suara, pilihan, dan kepemimpinan dalam diri peserta didik, sehingga mereka dapat mengambil peran aktif dalam proses pembelajaran dan merasakan dampak positif dari kegiatan olahraga dalam kehidupan mereka ke depannya. Di sini saya akan memaparkan tentang tujuannya, yaitu memfasilitasi minat olahraga murid di sekolah, yang mana minatnya kan sudah mulai kurang, apalagi tentang permainan tradisional. Lebih tertarik manakala diberikan HP, yang dimana di sana ada game online. Yang kedua, membuat kegiatan aktivitas fisik untuk meningkatkan kebugaran murid. Ini ada berupa permainan, bisa permainan tradisional itu banyak macamnya ya, yang dimana kita sadur atau kita ambil dari kegiatan yang ada di masyarakat kita, seperti apa itu, bobat sodor atau permainan lompat tali, enggrang dan sebagainya. Itu bisa kita sadur ke anak didik kita sesuai dengan usianya. Yang pastinya kita tahu mana ini yang istilahnya yang
tidak berbahaya dan masuk ke anak didik kita yang sekiranya anak itu beralih dari game online menuju kepada kearifan lokal, di mana kita mengangkat permainan tradisional. Yang ketiga adalah mendukung pertumbuhan dan perkembangan murid secara fisik, yaitu sehat fisik, sehat jiwa, dan sehat sosial. Dalam hal ini kita akan mengembangkan, karena di usia dini atau TK kan fisik itu, perkembangan fisik sangat dibutuhkan, yang mana anak harus bergerak secara aktif. Tapi kalau terlalu pasif, kita akan seperti anak itu kurang berkembang, manakala anak itu hanya bermain game online. Tapi kalau permainan tradisional kan ada lompat, ada pergerakan permainan yang sesuai dengan usia anak, biar fisik anak itu bisa berkembang. Yang artinya di sini bisa sehat fisik, sehat jiwa, dan sehat sosial. Yang mana sehat sosial itu anak berkolaborasi atau bermain dengan teman sebayanya. Yang berikutnya adalah dapat memberikan pengalaman belajar yang berharga dan berdampak positif bagi peserta didik. Di sini yang dimaksud itu adalah memberikan pengalaman belajar baru, yang mana misalnya anak itu terlalu monoton, kan pasif ya. Kalau anak itu hanya guru yang menerangkan tanpa adanya fisik, istilahnya itu berinteraksi melalui kegiatan PJOK ini, anak itu tahu, oh ini permainan yang ada di sekitar kita. Jadi tidak hanya terpaku pada media sosial atau istilahnya game atau gadget. Kita akan mengajari anak, ini loh permainan bobak sodor, tekniknya seperti ini, aturannya seperti ini. Jadi anak-anak itu mempunyai rasa cinta akan budaya lokal, di mana kearifan lokal juga akan dimunculkan di sini. Tapi nanti kita bersama-sama berkolaborasi, saya sendiri sini sebagai peserta PJOK akan memberikan kita minta izin dulu dengan kepala sekolah. Manakala kegiatan itu didukung oleh kepala sekolah, yang pastinya didukung, karena saya itu sudah minta izin. Nanti kita akan kembangkan di sini bagaimana anak mempunyai pengalaman baru yang berharga dan berdampak positif bagi mereka selaku peserta didik. Oh seperti ini sekolah di TKPDRI, kita diajari tidak hanya bermain gadget atau HP atau laptop saja, tetapi kita diajari untuk bagaimana kecintaan akan kearifan lokal. Nah, untuk di sini capaian atau langkah-langkah dan hasil yang akan diharapkan akan program ini adalah dalam memfasilitasi minat berolahraga murid di sekolah. Capaian yang ingin dicapai adalah memberikan ruang kepada murid untuk mengembangkan minat terhadap permainan tradisional di sekolah. Ini dimulai dengan membuat angket permainan tradisional. Apa yang mereka senangi diharapkan, dan dari tahapan ini guru mendapatkan gambaran apa saja yang harus disiapkan untuk mendukung minat olahraga murid tersebut. Tahapan ini dimulai dari tahun ajaran baru. Ini programnya bulan Desember, nanti kita akan canangkan. Januari kita harapkan program ini sudah berjalan, manakala tahun ajaran baru itu nanti kita mulai laksanakan. Dalam memilih permainan tradisional untuk meningkatkan kebugarannya, kita tanya murid. Nah, dari sini kan murid menentukan suaranya apa, gitu ya. Apa yang paling mereka senangi dan rata-rata yang menyenangi aktivitas permainan apa. Atau ini, diberi pilihan, ada permainan yang bisa dipilih seperti itu ya. Kemudian kita fasilitasi bagaimana mereka akan mengemas kegiatan tersebut. Seperti siapa yang bertugas menyiapkan peralatan, memilih tempat, membariskan teman-temannya. Nah, di sini kita sebagai guru tidak hanya kita saja yang istilahnya memberikan suara, tapi murid itu diberikan peran. Mana istilahnya seperti bermain itu ya. Siapa yang jadi panitianya, siapa yang menentukan ini alatnya ditaruh di mana. Meskipun masih anak-anak, kita kenalkan sedini mungkin. Yang jadi jurinya siapa, yang jadi wasitnya itu siapa, itu seperti itu. Jadi tidak hanya guru, tapi mereka dilibatkan secara aktif di sini ya. Tentunya guru tetap sesekali memberikan pengawasan dan pertimbangan, mengingat murid yang di TK itu perlu dibimbing. Diharapkan dengan diberikan kebebasan kepada murid, mereka dapat bertanggung jawab dan berkomitmen akan apa yang mereka sudah lakukan. Sebagai guru dan teman-temannya,
tahapan ini sangat perlu karena ini pendidikan dini ya. Pendidikan dini itu mengajarkan akan tanggung jawab sebagai murid itu seperti apa. Apa yang mereka lakukan nanti akan berimbas seperti apa. Itunya sebab akibat ya di sini ya muncul. Terus tahapan ini dapat dimulai yang saya bicarakan tadi dari tahun ajaran baru yang dilaksanakan saat kegiatan tengah semester. Istilahnya kalau di TK itu puncak tema nanti ya. Puncak tema kita akan laksanakan. Manfaat permainan tradisional di sini yaitu melestarikan budaya. Dengan memainkan permainan tradisional, anak dapat belajar menghargai dan melestarikan warisan budaya Indonesia. Kami di sini akan memilih permainan tradisional seperti gobak sodor, engklek dan lain-lain. Itu kan seru ya permainannya. Jadi kita akan tanamkan bagaimana caranya jadi wasit, jadi juri seperti itu. Nanti kita akan melibatkan anak-anak. Kita terangkan bagaimana teknisnya gitu ya. Untuk yang kedua, meningkatkan kebugaran. Umumnya permainan tradisional itu melibatkan aktivitas fisik yang dapat meningkatkan kebugaran dan kesehatan anak. Seperti yang terangkan tadi, untuk anak-anak itu berkembang di usia pertumbuhan, lebih baik kalau anak-anak itu lebih banyak bergerak daripada diam dan pasif. Seperti itu ya. Yang ketiga itu mengembangkan keterampilan. Dalam permainan tradisional, anak belajar berinteraksi dan bekerja sama dalam memecahkan masalah bersama. Nah, di sini kan akarnya itu dalam pembelajaran ini berbasis proyek ya. Dalam hal ini berbasis masalah. Ada masalah misalkan ada permainan. Ini permainan yang menarik ini. Nah, bagaimana tekniknya? Bagaimana cara melaksanakannya? Itu kita rembuk bersama dengan anak, bukan guru saja, tapi mereka diberikan peran. Di sini anak itu bagaimana, terus prosesnya seperti apa, yang meletakkan posisi jadi wasit, jadi juri, terus jadi permainannya siapa, kayak itu semua dari murid. Guru hanya mengawasi saja. Satu, dari pengenalan aktivitas membantu murid dapat terlibat aktif. Di sini yang kita harapkan anak itu tidak pasif. Jadi untuk yang pemalu bisa muncul, yang selalu diam juga bisa muncul, yang begitu aktif nanti bisa dibagi dengan yang kurang aktif. Untuk yang kedua, eksplorasi aktivitas murid mencari informasi terkait topik. Topiknya apa ini? Misalkan permainan gobak sodor atau engklek. Ini seperti apa teknisnya? Itu nanti anak-anak diterangkan dan mereka akan mempraktekannya sendiri. Yang ketiga, aktivitas murid merancang dan membuat produk sebagai hasil belajar. Nah, di sini hasil belajarnya itu kita nanti tanamkan bersama, gitu ya. Tanamkan bersama apa yang akan jadi hasilnya di sini. Terus 4, murid merefleksikan kejadian yang ada. Misalkan nanti dari kegiatan mereka itu pengalaman apa yang mereka dapatkan. Nanti ada refleksi atau apa ya, timbal balik atau apa yang mereka dapatkan dari permainan tersebut. Nah, struktur program dan mitra dalam komunitas ini yaitu program ini merupakan kegiatan co-kurikuler, di mana kegiatan ini dilakukan oleh guru saat KTS, kegiatan tengah semester, dengan melibatkan murid TK kelompok A dan kelompok B. Langkah-langkah yang harus dilakukan adalah dengan memperkenalkan permainan tradisional kepada anak, kemudian anak diberi kesempatan untuk mencari informasi lebih lanjut tentang permainan yang mereka pilih termasuk aturan mainnya. Di sini kan tidak bisa kalau TK ya, jadi guru yang membantu nanti menerangkannya. Kemudian siswa diberikan peran dengan memilih peran yang mereka inginkan, seperti menjadi pemain, wasit atau panitia. Katakanlah seperti kita bermain peran gitu ya. Di sini ada wasitnya, ada pemainnya, ada jurinya. Semua itu dari siswa. Mereka semua terlibat aktif, tidak pasif hanya mendengarkan saja. Program permainan ini merencanakan dan melaksanakan program permainan tradisional yang ada di sekitar kita. Yaitu yang berikutnya adalah komunitas belajar sekolah yang menjadi wadah untuk kolaborasi seperti guru-guru. Ya, di sini kita menerangkan guru PJOK yang berperan dalam mengembangkan materi dan aktivitas serta menyiapkan rubrik penilaian. Di sini ada rubrik penilaiannya. Guru kelas memberikan bimbingan kepada siswa terkait pemaparan, pengambilan video dan menyiapkan presentasi.
serta kepala sekolah memberikan izin ya, di mana di sini adalah penanggung jawabnya adalah kepala sekolah atas pelaksanaan program yang akan mendukung yang dibutuhkan. Berikutnya adalah aktivitas murid merancang dan membuat produk sebagai hasil belajar yang diterapkan melalui permainan ini. Yang terlibat adalah siswa kelompok A dan kelompok B. Penanggung jawab adalah kepala sekolah. Terus komunitas belajar menjadi guru di sini adalah membuat poster atau video. Nantinya guru mapel berdiskusi bersama pengembangan materi dan aktivitas konsep, modul pendidikan gerak, penugasan serta menyiapkan publik wilayah. Terus berdiskusi bersama mengembangkan materi dan aktivitas persiapan, penugasan, presentasi dan lain sebagainya. Seperti PPT kita nanti akan buat bersama. Capaiannya adalah sangat jelas seperti itu ya. Permainan tradisional melestarikan budaya, meningkatkan kebugaran, mengembangkan keterampilan dan sebagainya. Hasilnya di sini adalah struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Itu ya yang diharapkan. Terus capaiannya sudah jelas. Pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas sekolah. Sekolah memiliki kepala sekolah, guru, tenaga pendidik dan sebagainya. Sekolah punya halaman yang cukup memadai. Sekolah memiliki jaringan internet dan memadai. Evaluasinya menyeluruh dilaksanakan melihat dari umpan balik murid, apa yang dihasilkan murid, terus siswa yang bertugas mendokumentasikan, mencatat hasil pengamatan. Ini nanti diwakili oleh guru karena masih BK. Terus tantangannya apa ada tantangan di situ, apakah cuaca hujan atau kegiatan sekolah bersamaan dengan sekolah madrasah atau evaluasi dan umpan balik seperti itu ya. Itu solusinya seperti apa nanti kita akan pecahkan bersama. Setelah itu lampirannya apa nanti berupa dokumentasi dan video. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan untuk program kita ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.